Terus ada, ini menarik banget nih Apa tuh? pertanyaannya. Dari Hanya Sipil. Dian Sandi pernah dipanggil Jokowi kah bang? Soalnya karena postingan dia kubu sebelah dapat bahan tuh. Ini menarik nih karena kan sebenarnya Gara-gara dia. ya kubu bisa dibilang gara-gara Kenapa dia ya? walaupun itu Dia harus niatnya digali Dian juga Sandi tuh. baik ya gitu kan. Tapi gara-gara postingan Bang Dian Sandi ini jadi panjang nih. Ya, kembali lagi. Pernah nggak dipanggil ke? Motifnya Setahu apa saya tuh? Pak Bang Ren Sandi pernah datang ke Pak Jokowi bahkan minta maaf. minta sudah minta maaf. maaf. Setelah rame dia minta maaf sekalipun juga kalau saya lihat sih niatnya mungkin baik ya. Kan selama ini kan sudah digunjingkan soal ijazah. Nah, beliau mendapatkan itu, beliau naikin di Sosmed. sosmed. Nah, tahu-tahu jadi ada bahan lagi untuk diributin. Padahal sebenarnya ini kan sudah berkali-kali juga muncul. Ya. Pernah juga waktu itu kan teman-teman angkatannya Pak Jokowi bikin acara di UGM sambil reunian, sambil membahas ijazahnya, sambil semua membawa ijazahnya tuh waktu itu rame-rame. Mereka semua bawa ijazah masing-masing. Rame-rame, terus di belakangnya ijazah Pak Jokowi dimuncul tuh di layar. Itu sempat tayang juga, naik juga gitu. Tapi kok di layar yang jadi rame yang Dian Sandi gitu ya. Iya. Waktu itu juga beliau kan kalau kita lihat juga bukannya scan, sayang juga tuh berdasarkan foto udah agak miring. Jadi nggak lebih deep, nggak lebih kuat apa namanya? scan, Mungkin lengkap lebih ya. kuat ya, lebih dalam ya, semuanya bisa lebih terlihat. Gara-gara agak nggak jelas itulah karena miring, jadi apa namanya banyak pertanyaan salah sih. Tapi kembali lagi sih kalau kami lihat sih, ya ini sih memang bukan soal orang polos mau mencari tahu, tapi memang udah misinya memang gimana Ada tujuan caranya tertentu. untuk mencemarkan nama baik, mendegradasi nama baik Pak Jokowi ya. Maka itu kami dengan terpaksa mengambil langkah hukum. Langkah hukum. Karena udah melihat ini udah bukan kepentingan untuk mengetahui lagi kan katanya ini Betul. saya mewakili masyarakat itu udah tidak ke situ lagi. Tapi Ya. Pak Jokowi kalau misalkan nanggap Apalagi kan kalau Pak Roy kan mohon maaf, dulu kan ini kan berulang, ini kedua, sebelumnya yang stupa. Yang stupa itu kan. diganti Ini udah ya. ada jejak yang lain. Ya. Kalau karena itu kita lihat apa namanya. Bukan murni dengan lagi nih terpaksa lah tujuannya. Ya. Ini harus dibawa sampai ke ujung. Tapi kalau Pak Jokowi sendiri ketika dibulinya dalam tanda kutip, mohon maaf ya, main fisik itu kayak gimana Pak? Karena ini juga banyak pertanyaan juga tuh. Tolong tanyakan ke lawyer. Kata dia sekarang kumisnya dikemanain tuh kumis biar ini katanya. Oh iya, Terus sekarang juga ada yang dibawa-bawa tuh Bang. ya ada yang nanya soal gondrong tadi gitu kan. Ada yang bilang juga bahwa meragukan fisiknya Pak Jokowi itu. Itu Pak Jokowi sendiri responnya Orang yang gimana? berbeda juga. Katanya berbeda. Sekarang gampang aja deh. Mbak waktu SD sama sekarang beda nggak? Tentu. Lebih cantik. SD kan kita nggak bisa dandan. Oke. Jadi kembali lagi untuk melihat ini kan jadi lucu ya. Jadi mau bilang gini, kalau dulu presiden ini gondrong SMA-nya maka sampai presiden harus gondrong. Maka harus pakai kumis. Loh namanya rubah penampilan kan seiring waktu aja pasti berubah. Ya, dulu juga saya digondrongin, dulu saya pakai kumis. Masa gaya tahun 70-an, gaya tahun 2000-an masa gue pakai tahun 2025, 2026. Old school ya. Style pasti berubah. Iya. Gaya pasti berubah gitu ya. Itu sesuatu yang wajar. Nah, lalu pertanyaannya gini. Kalau untuk tahu, kita semua pasti berubah lah waktu foto SMP sama sekarang. Tentu. Untuk tahu bahwa ini foto SMP ini adalah milik Rifai gimana caranya? Ini manual aja deh, gak usah ngomong aplikasi, kadang aplikasi ngawur. Coba. Tanyalah orang-orang yang tahu saat saya SMP. Oh ya teman-temannya. Bener nggak? Iya benar-benar. Lu masih, iya. Kita pasti lihat nih teman kita Bahkan waktu juga aja sekarang kalau reuni sekolah nih. Ini siapa ya, gue gak kenal. Betul sih? Sih? Iya. Terjadi itu. Betul gak? Yuk reuni SMP. Iya. Beda. Terjadi kan? Ini temen gua atau bukan? Ya kan? Ada yang Ini udah common gemukan. sense. Makanya kalau udah benci sih lain ya. Cara berpikirnya MBG punya gitu loh ya. Kecuali Tapi Nicholas kalau Saputra kita ya. benar berpikirnya benar gitu ya. Udah bingung kan? Nah caranya apa? Kita kan buka-buka agenda. Iya. Enggak? Yes. Bener ya ini Paling orang. rautnya sekilas doang Iya lah. ini bener. rautnya. Tapi pas ditunjukin foto SMP-nya kita ingat nggak? Ingat. Oh iya nih lu Itu dulu. loh. Jadi untuk membuktikan apakah ini foto Jokowi waktu mahasiswa, ya harus tanya di kehidupan Pak Jokowi seputar waktu saat mahasiswa itu. Oh, itulah kenapa ada banyak saksi ya. Mohon maaf Pak Ugro suruh menilai ini lucu nggak pernah satu kuliah. Iya sih. Kan Pak Ugro bilang fotonya berbeda. Ya beda zaman. Ini kan gampang aja deh kalau kita reuni deh. Banyak foto orang-orang udah berubah semua kan. Siapa ya? Iya. Nah, Kecuali Nicholas Saputra. maka saya kalau sering gini kalau nanya siapa ya? Yuk punya foto SMP nggak? Pasti lihat. Oh bener. Oh lu Baru teringat. Oh bener ya. Oh bener ya. Jadi cara melihat itu ya lucu. Kalau mau di sekilas video pasti beda semua. Nah terus sekarang soal aplikasi. Jadi ada cara manual, ada cara teknologi. Teknologi.
teknologi juga ternyata juga masih macam-macam. Ya, akhirnya saya belajar juga dari sini. Ada aplikasi-aplikasi yang ya memang dulu mahasiswa IT ya, buat aplikasi. Ini kan bagian dari pendidikannya IT nih. Dia buat aplikasi-aplikasi untuk coba melihat. Tapi banyak yang belum bisa digunakan dalam digital forensik. Karena tingkat akurasinya masih jauh. Tingkat kesalahannya masih banyak. Jadi kembali lagi saat menggunakan aplikasi harus hati-hati. Gunakanlah aplikasi-aplikasi yang memang bisa digunakan di digital forensik dan itu ada di dalam organisasi dunia. Digital forensik itu ada organisasi dunianya. Udah dijelasin mana aplikasi yang bisa digunakan untuk digital forensik, mana tidak. Jadi kalau hanya sekedar nyaplok-nyaplok yang ada beredar, masukin foto, ya itu akhirnya. Pak Jokowi muda mirip Pak Dulmanto gitu kan. Tapi kalau yang benar-benar Harus yang verify lah ya. Iya, verify lah, nggak bisa sembarangan, bahaya sekali. Karena kembali lagi kan Jangan sekarang asal juga mencet aplikasi. dunia IT ini lagi, ya tahu sendiri lah. Kacau. Banyak yang jelas, nggak jelas gitu ya. Kita sekarang udah mulai susah membedakan mana AI, mana asli. Wah, Gitu. Betul. Penipuan cyber juga makin Apalagi kita yang bukan sekolah di situ jadi puyeng. Ya, jadi yang post-truthnya udah benar-benar parah banget. Parah, betul. Oke, mungkin closing statement dari Mas Closing Rifai statement, apa yang mau disampaikan apa yang mau disampaikan dengan proses kepada masyarakat. Dan ini sih harapannya menjawab ya, gitu pertanyaan-pertanyaan Betul, dari biar tidak ada Okezoners, polemik tidak ada lagi, polemik manuver-manuver gitu kan. yang Silakan Mas. Ya, jadi kembali lagi bagaimanapun ini juga sudah menjadi pembicaraan publik ya. Kita hargai semua pendapat-pendapat yang muncul, yang pro, kontra. Inilah indahnya kita dalam bernegara, semua bisa berpendapat. Tapi bagaimanapun karena ini sudah masuk dalam proses hukum, maka mungkin kita sama-sama mendukung. Ya, apalagi sudah baru ulang tahun nih kemarin nih perkara ya. Kami laporkan 15 April ya. 30 April. 30 ya perkaranya. Baru ulang Biasa ya. tahun ya. udah setahun. Jangan sampai lilin kedua, ulang tahun kedua ya. Mudah-mudahan termasuk soal rekayasa IT dan segala macam dia diuji satu persatu. Kita lihat terbukti tidaknya. Kan ini kembali lagi baru persangkaan ya. Betul. Biar nanti kalau hakim yang akan menjawab setelah mendengar keterangan semua pihak. Oke. Itu aja. Mari kita dukung. Sip. Segera perkara ini bisa disidangkan. Mudah-mudahan teman-teman jaksa juga mendengar ini. Jangan ragu. Tidak harus sempurna. Karena nanti juga bisa ada putusan dihukum atau bebas. Ya kalau harus sempurna berarti kan semua yang ke sidang pasti dihukum. Ya. Ya dong. Sajikan apa adanya. Lakukan yang terbaik. Segera sidangkan. Nanti kita lihat hasil akhirnya. Itu aja. Oke. Terima kasih Bang Rifai sudah Sama-sama. hadir dan Okezoners ketika klarifikasi justru ditempuh lewat jalur hukum yang panjang. Apakah ini akan benar-benar mengakhiri polemik atau masih memperpanjang perdebatan? Kita tunggu saja bagaimana langkah selanjutnya dari tim hukum dan juga respon dari publik. Saksikan terus Okezon The Daily Buzz dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Gua Fitri. Gua Hafid. Sampai jumpa. Kita pamit. Thank you ya. Thank you Bang. Mas Rifai. Sampai Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.